Selanjutnya aku akan bahas tentang bagaimana cara mendetailing dari 3D modeling yang ada di SolidWorks untuk dijadikan gambar kerja. Langsung saja kita lanjut ke menu file, kemudian pilih new. Di sini ada part, assembly, dan drawing. Kita pilih drawing. Nah, selanjutnya kita lihat standarnya biasanya kita pakai A3 ya. A3. Kita sebelumnya sudah membuat sebuah piston, tapi kemudian kita cari dulu part mana yang akan kita jadikan sebuah drawing detail. Kita pilih piston. Di sebelah kanan adalah tampilan dari gambar yang sudah kita buat dari 3D modeling semula. Kemudian kita pilih from. Kita pilih from. Lihat ke bagian bawah bahwa di sini menggunakan use custom scale atau ukuran skalanya adalah 2:1 potongan atau section view, yang mana section view ini akan mengarah ke sebelah kanan. Nah, ke sebelah kanan. Kalau di flip direction juga bisa, flip direction. Nah, sama juga. Oke. Ini juga bisa diganti ya, mau diganti B, misalkan mau diganti B, nanti juga akan section B, mau diganti A juga bisa, disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Nah, selanjutnya biasanya kalau gambar itu kan dia pengen tahu tampak dalamnya seperti apa ya, maka kita klik gambar yang pertama ini, kemudian kita klik bagian hidden lines visible. Nah, di sini tampak hidden line visible seperti ini. Nah, kalau misalkan yang ingin tampak tuh bagian sini doang nih, bagian ini nggak perlu tampak, ya udah, berarti bagian ini kita klik, kemudian bagian ini kita, nah, jadi bagian yang visible yang cuma ini doang, yang ini invisible. Selanjutnya kita ukur dengan menggunakan annotation. Nah, yang pertama kita ukur diameter ininya. Nah, diameter ininya kita tarik ke atas, kemudian kita tentukan dulu diameter dalam dari lubang bor dengan 20, kemudian diameter ini juga kita tentukan, tarik garisnya, kita taruh juga untuk menentukan diameter luar dari si piston. Selanjutnya kita juga menentukan tinggi dari bor, karena untuk diameter dalam itu kan ada 2 tingkat, 10, kemudian yang ini adalah tarik dari sini ke sini, ini adalah 24. Garis untuk menentukan sudut yang terbentuk dari piston ini, ya kan, kita tarik dari titik pusatnya dan kita tarik ke sini, kita select dan kita smart dimension. Oke, dari sini bisa. Nah, selanjutnya kita menentukan diameter dari si piston ini, diameter lubang ya, lubang yang tembus, misalkan lebih jauh ya. Nah, di sini kan kita pilih di detailing lebih jelas gitu kan. Nah, ini ada sebuah namanya detailing view. Detailing view itu untuk menampilkan gambar yang ingin kita lakukan detailing dari proses pembuatan atau peningkatan skala. Nah, tambah. Nah, yang awalnya tadi 2:1 kita jadiin 4:1. Kalau misalnya kita mau tambahin, kita mau tambahin jadi 5:1 bisa. Kita cari yang 5:1. Nah, 5:1 bisa. Kemudian kita kasih dimensi yang ini. Di sini adalah 3, kemudian di sini adalah 1,5. Ini juga sama ya. Ini juga sama.
Oke. Nah selanjutnya kita pengen bahwa penampilan gambar ini atau detailing ini bisa terlihat lebih jelas untuk dimensinya. Kita tarik ke sini, kemudian kita masukkan nilai dokumennya, kita non dulu agar lebih cantik, agar lebih indah. Kemudian kita masuk ke folder, kita masuk ke format. Nah dia akan lebih detail, lebih jelas tampilannya. Kalau misalkan memang dia kurang berbentuk seperti ini, kita tarik seperti ini lebih jelas. Nah oke, gambar biasanya kan ada projective view ya, projective view untuk menampilkan gambar 3D. Nah gambar 3D nya seperti ini, kemudian kita buat gambarnya bisa lebih ke visualistik. Nah kemudian kita tarik ke sini. Oke. Selanjutnya biasanya kalau kita melakukan detailing ya, pasti kan kadang ada yang namanya mendetailkan sebuah part atau bagian tertentu karena dimensinya khusus. Seperti kita menentukan dari lubang ini dia harus khusus dibuatnya. Seperti kita harus menentukan yang namanya fixed tolerancy. Nah di fixed tolerancy ini kita buat sebuah tampilan bahwa dia punya geometri, toleransi geometri, yaitu senilai 0,02 dan bawahnya adalah 0, kalau misalkan di sininya tetap 0, nah maka kita ubah dulu posisi ininya, jangan same dokumen tapi kita jadi nah begini. Jadi posisinya plus 0,02 dan nah di sini kita ada tampilannya dari H8. Kalau hanya gede berarti kan dia untuk lubang. Nah seperti ini. Kemudian dari sini kita ingin membuat sebuah bahwa piston ini harus sifat cylindrical, artinya dia nggak boleh nih kalau dia menceng nilainya. Nah kemudian kita buat seperti ini sama, kemudian kita masuk ke fixed tolerance. Selanjutnya kita buatkan dulu di sini H, karena di sini poros ya, jadi pakainya poros, pakai H kecil, kemudian H7. Kemudian di sini pakai show penetran. Nah di sininya pakai yang di sininya 0, di sininya ubah ke minus 0,3. Oke. Nah seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita ingin membuat sebuah bahwa di bagian ini itu ada yang namanya kerataan permukaan atau rak. Kita masuk ke surface finish. Nah kita klik dimensinya. Nah kita tarik sini dan kita klik, kita escape, kita klik lagi sini, kemudian kita masuk ke sini 0,8, hanya 0,8. Selanjutnya kita ingin membuat kerataan lagi di bagian sini. Jangan di bagian sini kita akan membuat sebuah kerataan lagi. Oke. Kemudian soalnya kita ingin membuat kerataan lagi di bagian sini, surface finish. Nah di bagian sini kemudian kita escape, kita klik lagi double, kemudian kita masukkan angkanya adalah 3,2. Oke. Selanjutnya kita ingin membuat sebuah detail pemesinan lagi yang namanya si silinder ini tidak boleh
lebih dari 0,05-nya, dia harus simetris, maka kita masuk ke geometric tolerance atau toleransi geometri. Kemudian kita tarik ke sini. Nah, tarik ke sini. Oke. Kita escape. Kemudian kita klik lagi sini ya. Selanjutnya kita pilih bahwa di sini adalah silindrik. Nah, di sini kan ada teksnya itu sendiri untuk menampilkan bahwa ini geometric tolerance. Selanjutnya kita tambahkan diameter di sini. Kita oke. Nah, kemudian kita kasih 0,05. Oke. Nah, dia harus bersifat silindris dan penyimpangannya adalah 0,05. Artinya ketika dia dilakukan pengukuran dengan menggunakan jangka sorong atau menggunakan mikrometer, dia harus penyimpangannya adalah 0,05 dari diameter. Misalkan di 132, berarti boleh penyimpangan silindrisnya adalah 32, sekian 0,5. Oke, begitu. Terima kasih, semoga membantu.